Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kanaya Tabita dengan NIM 856356129. Jadi, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, yang mana tugasnya disuruh mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Baik, berikut adalah cuplikan presentasi dari saya. Izinkan saya mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dan sedikit perkenalan tentang diri saya. About me. Nama Kanaya Tabita, NIM 856356129. Prodi S1 PGSD, asal UPBJJ UT Pangkal Timur. Baik, dikarenakan lokasi sebelumnya terdapat sedikit kendala, maka dari itu saya berpindah berpresentasi di lokasi sekarang. Oke, di sini kita akan membahas pengertian filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu? Jadi, filsafat ilmu adalah kajian tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, membahas hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu. Dan filsafat ilmu membantu manusia berpikir kritis, logis, dan reflektif. Dan adapun narasi singkat dari filsafat ilmu, yaitu filsafat ilmu menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana ilmu berkembang dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Kita di sini akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan ilmu. Bagaimana sejarah singkatnya? Yang pertama, yaitu masa pra-Yunani. Pada masa pra-Yunani sendiri, pemikiran masih berdasarkan mitos. Dan yang kedua, Yunani kuno, yaitu mulai berkembang rasionalisme dan logika. Dan yang ketiga, abad pertengahan. Dan pada abad pertengahan ini, ilmu dipengaruhi dogma agama. Yang keempat, ada Renaissance dan modern. Dan pada masa ini, ilmu berkembang pesat melalui akal dan penelitian. Dan yang terakhir, kontemporer, yaitu ilmu dan teknologi berkembang sangat cepat. Oke, next. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ontologi, atau apa yang dikaji ilmu. Ontologi membahas hakikat, realitas, dan objek ilmu. Ibaratkan dia menjawab pertanyaan, apa yang dipelajari, kemudian apa hakikat dari objek tersebut. Dalam ilmu, objek dibagi menjadi dua, yaitu objek material atau apa yang dikaji, dan objek formal atau sudut pandang kajian. Contohnya adalah pendidikan dapat dikaji dari sudut pandang psikologi, sosiologi, atau filsafat. Yang kedua yang akan saya bahas adalah epistemologi atau bagaimana ilmu diperoleh. Jadi, membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan, menjelaskan metode ilmiah dan pengujian kebenaran. Ilmu diperoleh melalui observasi, penelitian, pengalaman, dan logika. Dan adapun narasi singkat dari epistemologi membantu manusia membedakan pengetahuan yang benar dan yang belum terbukti. Oke, next, yang akan kita bahas adalah aksiologi, atau untuk apa ilmu digunakan. Membahas nilai etika dan manfaat ilmu. Ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, menekankan bahwa ilmu tidak hanya benar tetapi juga bermanfaat. Contohnya, teknologi digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, bukan untuk merugikan orang lain. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa keterkaitannya? Maaf jikalau saya sedikit belibetan. Oke. Ontologi menentukan objek ilmu, sementara epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, kemudian aksiologi menentukan tujuan dan manfaat ilmu. Oke, next. Kesimpulan dari yang saya bahas pada malam ini adalah filsafat ilmu membantu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran penting dalam membentuk ilmu. Dan kemudian ketiganya membuat ilmu menjadi lebih terarah, logis, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit kata-kata untuk menutupi presentasi saya pada malam ini, yaitu ilmu pengetahuan harus dipahami, diuji, dan digunakan untuk kebaikan manusia. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.